Jumpa kembali di MTT Journey, Life Story, Inspiration of Life. Dengan tema, permasalahan dan penyelesaian masalah melalui mukjizat adalah tahapan Tuhan untuk naikkan tingkat iman kita. Dari dasar kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 dan kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, biasa Tuhan menjadikan permasalahan-permasalahan itu ya untuk dapat meningkatkan level iman kita, karena permasalahan itu timbul diantisipasi oleh Tuhan gitu dengan cara ya biasanya memberikan mujizat-mujizat itu teman-teman. Meskipun mujizat pada awal-awal orang yang belum dalam mengerti akan firman Tuhan, orang yang belum dewasa rohani, biasanya mujizat itu selalu diidentikan dengan berkat yang terkait duniawi teman-teman. Jadi penyelesaian permasalahan yang kaitannya dengan duniawi. Meskipun untuk level-level orang yang lebih dalam, lebih mengenal akan firman Tuhan, orang yang lebih mengerti akan firman Tuhan, berkat ini tidak cuma mujizat itu tidak hanya berupa berkat yang bentuknya duniawi, tapi bisa juga yang kaitannya dengan rohani teman-teman. Contoh misalnya, waktu saya sendiri mengalami mujizat pertama itu pada tahun 2001, itu dasarnya saya sama sekali tidak mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ya ujung-ujungnya Tuhan cuma buktikan mujizat saya itu berupa hal-hal yang duniawi teman-teman. Sampai dalam pikiran perasaan saya tidak bisa mengelak bahwa memang Tuhan yang membuat mujizat itu terjadi, dan memang kalau tanpa ada mujizat itu ya permasalahan pada saat itu ya tidak akan beres teman. Nah dari situ timbul satu keyakinan dari pikiran perasaan saya gitu, karena baru level keyakinan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Nah, tapi biasanya nggak berhenti teman-teman. Untuk menaikkan level iman saya berikutnya, Tuhan kadang-kadang biarkan lagi, atau bahkan mungkin datangkan seperti Nabi Ayub, datangkan percobaan gitu ya, ujian cobaan untuk bisa mengalami permasalahan yang kedua teman-teman. Nah timbul teman, permasalahan kedua itu ya bukan wujudnya bentuknya duniawi, tapi wujudnya rohani. Nah saya waktu itu tahun 2007 bisa menerima Tuhan teman. Padahal saya sampai hari ini keluarga besar saya itu belum bisa ada di dalam Tuhan itu, belum ada dalam firman Tuhan, belum ada di dalam Tuhan Allah gitu, masih dengan tradisi adat istiadat ya, masih yang cara-cara leluhur zaman dulu aja teman. Jadi saya sendiri yang sebagai minoritas di keluarga besar itu yang terima Tuhan dan di dalam firman Tuhan dan di dalam Tuhan gitu. Nah ini yang saya sedang belajar. Tapi setelah berkembang lagi teman, ada juga permasalahan datang lagi teman-teman, tidak dikaitkan dengan soal rohani saja, soal duniawi. 2007 2001 kan urusan duniawi, 2007 kaitannya kan dengan rohani teman-teman, mujizatnya. Nah 2011 timbul lagi permasalahan lagi, urusan duniawi gitu, saya dengan istri saya gitu. Nah sekarang berjalannya waktu dari 2011 sampai 2022, rasanya ini juga akan timbul permasalahan baru lagi, ya prosesnya untuk saya dan istri saya, tapi lebih terhadap istri saya. Jadi bagaimana level iman istri saya yang coba Tuhan garap untuk bisa lebih seimbang dengan level iman saya gitu. Karena prosesnya saya lebih dulu teman-teman. Meskipun secara agama, secara bertuhan, istri saya sudah secara simbolis, secara formalitas sudah terima Tuhan sebelum saya terima Tuhan teman. Tapi dalam arti kata ya cuman sebatas seperti orang berkeyakinan, karena kurang mengenal firman Tuhan dan kurang menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya istri saya gitu. Nah ini proses ini kalau saya lihat bagi yang berpasangan ini akan selalu begitu teman-teman. Jadi step by step. Jadi Tuhan selalu menjadikan permasalahan yang dihadapi itu, khususnya bagi suami istri, itu seperti pedang bermata dua teman. Jadi waktu istri terproses imannya, dan otomatis suami juga terproses imannya teman-teman. Jadi si istri dalam hal ini, dalam hal saya, keluarga saya, istri terproses dalam hal-hal duniawi gitu, tapi saya terproses dalam hal rohani karena melihat ulahnya istri saya yang kadang-kadang buat saya, karena saya sudah mengalami ya, jadi merasa aduh kok capek sekali, sampai saya sering katakan
ibarat kayak orang nyetir mobil gitu ya. Saya tahun 2011 sampai 2022 itu ibarat connect-nya gitu, co-pilotnya. Jadi saya tidak yang nyetir, tapi istri saya nyetir. Nah kadang-kadang teman-teman bisa merasakan kan yang namanya connect-nya atau co-pilotnya itu atau penumpangnya itu bisa lebih capek gitu daripada si sopir yang nyetir mobilnya. Apalagi kalau sedang mobilnya sedang mengalami permasalahan gitu. Yang di pinggirnya sopir ini yang capek sekali teman-teman. Nah ini yang saya rasakan ya, bagaimana dalam satu kejadian permasalahan, tapi Tuhan bisa proses si istri harus bagaimana dan suami harus bagaimana. Nah ini sebelum saya bicara sharing lebih lanjut teman-teman, saya coba bacakan dulu di kitab Efesus teman-teman. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ke 7 teman-teman. Perikopnya judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Itu perikopnya judulnya itu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Nabi Isa juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya Nabi Isa untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Secara Nasrani seperti itu teman-teman. Jadi Nabi Isa itu adalah korban gitu, korban bagi kita untuk melepaskan dosa-dosa awal Nabi Adam itu gitu. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikianlah juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan Allah gitu. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 7 mengalami mukjizat pada tahun 2001, membawa kepada pengenalan baru akan makna hidup yang berbeda dengan yang dilakukan dalam kehidupan dunia oleh karena kebiasaan, pola dan cara hidup keluarga atau teman-teman di sekitaran yang masih umum sekali teman, di mana keberadaan akan Tuhan dan firman Tuhan sama sekali tidak dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu teman-teman. Jadi sebelum 2001 saya sudah umur 40 itu, saya mengalami dari lahir sampai 40 itu benar-benar tidak dengan hidup itu harus mengenal firman Tuhan Allah, harus mengikuti perintah peraturan firman Allah gitu. Hidup itu harus bersama roh Tuhan Allah. Pada saat itu saya tidak mengenal apa-apa teman-teman, sebelum tahun 2001. Nah 2001 itu saya pribadi mulai mengalami teman-teman bahwa dalam hidup itu ternyata ada firman Tuhan Allah dan ada roh Tuhan Allah yang memang mesti dilibatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena waktu tidak ada yang mengajar saya, tidak ada yang mengarahkan saya gitu, akhirnya ya saya tidak mengenal apa-apa sampai tahun 2000 itu saya tidak mengenal apa-apa teman. 2001 itu ya setat bahwa Tuhan membuat mujizat kepada saya hal duniawi, bahwa ya problem saya itu, permasalahan saya itu bisa diatasi oleh Tuhan dengan mudah sekali teman-teman. Dan itu Tuhan udah kasih bocoran kepada 4 hamba Tuhan yang dari Jakarta bahwa permasalahan saya itu selesai karena memang Tuhan Allah yang atur ini gitu. Jadi saya percaya bahwa sejak tahun 2001 itu dalam hati kecil saya minimal sudah ada benih-benih untuk percaya gitu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan hidup itu nyata dan terkait dalam hidup saya. Yang saya alami tahun 2001 seperti itu teman-teman. Nah ini hampir ceritanya sama dengan di kitab Efesus 5 ayat 1 sampai 7. Ya terkait tadi teman, karena saya nggak ngerti apa-apa, jadi yang saya lakukan itu berarti salah semua dan bisa jadi murka untuk Tuhan gitu. Nah ini saya lanjut lagi di kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 13 teman. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan, kebenaran dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.
Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kalau sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang banyak hal yang kita perbuat yang ujung-ujungnya sangat memalukan setelah kita mengenal, teman-teman. Tapi waktu belum mengenal dianggapnya biasa gitu. Nah, diinspirasi saya, teman-teman, Efesus pasal 5 ayat 8-13, sebagai keluarga pengusaha terjadi mujizat susulan pada tahun 2011, berarti 10 tahun dari 2001, teman-teman. Di mana mujizat kali ini dialami oleh saya sebagai suami dan istri gitu. Jadi kalau 2001 itu cuman saya sendirian sebagai suami, tahun 2011 itu dua, teman-teman, karena istri saya sudah dipaksa untuk membantu usaha saya yang sedang bermasalah waktu itu gitu. Jadi sudah ada istri saya tahun 2011, di mana mujizat kali ini dialami oleh saya dan sebagai suami dan istri gitu. Makna mujizat 2011 untuk saya sebagai suami adalah penguatan iman bahwa Tuhan itu nyata ada dalam keseharian hidup. Adapun bagi istri adalah pengenalan. Jadi kalau 2011 itu buat saya istilahnya menaikkan level iman saya, tapi kalau buat istri saya ya seperti saya ngalamin waktu 2001 itu, teman. Jadi pengenalan itu, pengenalan akan Tuhan itu. Adapun bagi istri adalah pengenalan baru seperti yang saya alami mujizat pada 2001. Jadi cara kerja Tuhan itu bertahap seperti itu untuk suami istri, teman-teman. Nah, kalau kita lanjut lagi di Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21, teman-teman. 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Nabi Isa akan percaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita kepada Allah dan Tuhan Allah kita gitu. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan firman Tuhan atau dalam Tuhan gitu. Nah, ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21, periode mujizat 2011 tidak gerakan hati untuk masuk dalam operasional. Jadi saya tidak tergerak sama sekali waktu mujizat terjadi tahun 2011, teman-teman, tidak tergerak sama sekali untuk bisa membantu mengelola usaha itu gitu. Nah, ini teman-teman, saya cerita bahwa sebelum 2011, saya 2007 itu mengalami terima Tuhan, teman-teman. Nah, itu sebagai mujizat juga, tapi ya mujizat yang berupa mujizat rohani, teman-teman. Kalau 2011 mujizat lagi, duniawi lagi, nggak beda dengan 2001, cuman nilainya jauh lebih gede, teman-teman, berlipat-lipat, hampir 6 kali gitu tuh. Jadi kembali lagi saya baca dari awal, periode mujizat 2011 tidak gerakan hati untuk masuk dalam operasional usaha. Jadi istri dengan tim kerja mengelola usaha, dan pada tahun 2022 timbul pensalahan baru soal keuangan oleh karena salah pengelolaan usaha. Karena istri saya kan bukan pebisnis, teman-teman, cuma karena terpaksa membantu, akhirnya begitu. Nah, sayanya tidak tergerak gitu. Jadi akhirnya malah timbul permasalahan di istri saya gitu. Ya sehingga ya ditambah lagi istri saya mengalami zamannya pandemi Covid ini kan, ya makin krisis moneter lagi, teman-teman. Jadi udah salah kelola usaha, ditambah lagi ada pandemi Covid gitu. Ya udah jadi krisis moneternya krisis moneternya bertambah-tambah gitu, teman. Itu yang dialami seperti itu, teman-teman. Dan saya coba lanjut lagi di kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 27, teman-teman. Perikopnya judulnya, kasih Tuhan adalah dasar hidup suami istri. Kasih Tuhan adalah dasar hidup suami istri. Nah, kalau kita baca dua-duanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti yang Nabi Isa atau firman Tuhan adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Nabi Isa, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus Nabi Isa telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau apa yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini kalau saya universalkan bunyinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau cerita Yesus Kristus itu kan kalau saya sering universalkan bisa berarti Nabi Isa atau bisa juga berarti firman Tuhan. Kalau dari versi Nasrani, dari versi saya teman-teman. Nah ini kalau di inspirasi saya teman-teman, Efesus 5 ayat 22 sampai 27, secara usaha tahun 2011 sampai 2022 berarti 11 tahun, 10 sampai 11 tahun itu adalah permasalahan ekonomi yang besar, tetapi secara rohani masa inilah pembentukan pengenalan akan firman dan firman Tuhan baik bagi istri dan juga bagi saya sebagai suami. Pihak istri belajar mengenal Tuhan dan dari firman dari masalah-masalah tersebut, dari masalah usaha tersebut, dan bagi saya belajar tingkatkan iman dengan hadapi apa yang istri alami tanpa libatkan diri sendiri. Si suaminya off gitu, tidak bantuin teman-teman. Nah ini yang saya alami seperti itu. Nah, saya coba lanjut lagi di kitab Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 31 teman-teman. 28 sampai 31. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Nabi Isa terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging gitu. Nah kalau di inspirasi saya, firman katakan, firman Tuhan adalah dasar hidup suami dan istri. Jadi melalui permasalahan, suami dan istri diarahkan dan dituntun serta dibentuk oleh Tuhan melalui permasalahan dengan firman Tuhan dan roh Tuhan itu. Nah, di mana dasar firman Tuhan bagi suami adalah mengasihi istri dan bagi istri adalah tunduk kepada suami. Kedua-duanya tanpa syarat teman-teman. Jadi tanpa syarat buat suami untuk mengasihi istri dan tanpa syarat untuk istri untuk tunduk kepada suaminya. Intinya gitu teman-teman. Jangan saya tidak bisa tunduk karena ya saya tidak mengasihi istri karena, nah ini nanti nggak habis-habis teman-teman. Jadi yang suami harus langsung mengasihi istri tanpa syarat dan si istri harus tunduk kepada suami tanpa syarat gitu. Dan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan teman-teman. Suami harus melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dan si istri juga sama teman, karena solusi rohani dengan duniawi itu benar-benar bertolak belakang teman-teman. Nah ini saya coba baca lanjut biar tuntas gitu. Di kitab Efesus 5 pasal 5 ayat 32 teman. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Nabi Isa dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu dengan seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya gitu. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Efesus pasal 5 ayat 32 sampai 33, dasar hidup suami dan istri adalah rahasia besar dasar hubungan antar Tuhan dan manusia. Bagaimana Tuhan adalah suami dari sisi rohani, dan yang namanya manusia baik laki atau perempuan bagi suami atau istri adalah mempelai Tuhan. Dari sisi rohani adalah istrinya Tuhan. Jadi kita ini mempelainya Tuhan itu kita manusia, laki-laki atau perempuan, suami atau istri adalah istrinya Tuhan gitu. Nah Tuhan adalah suaminya. Nah kita bagaimana bisa sebagai istri, manusia ini sebagai istri, ya bagaimana bisa tunduk kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Intinya itu teman-teman. Jadi kembali lagi tema pagi ini teman-teman, permasalahan dan penyelesaian masalah melalui mujizat adalah tahapan-tahapan untuk naikkan tingkat iman kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mengalami permasalahan dari sisi rohani seperti itu. Nah tinggal tindak lanjutnya teman. Tindak lanjutnya ya kita mesti mengantisipasi cara-cara Tuhan itu dengan cara-cara rohani gitu. Si suami dan istri harusnya benar-benar berani secara rohani melakukan apa yang Tuhan perintahkan peraturan dalam firman-Nya, meskipun berbeda dengan umumnya orang-orang dunia teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.